Halo saudara semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yansi Nurmina. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Patimura Ambon. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum dan kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentang hukum. Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Yang kedua, hukum berfungsi untuk melindungi harta milik atau kekayaan, nama baik, golongan atau komunitas dan kebebasan. Hukum juga diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingan itu sendiri. Yang terakhir, hukum sebagai penguasa. Jadi setiap orang harus tunduk kepada hukum tanpa terkecuali. Selanjutnya, hukum dalam pandangan Kristen, yaitu hukuman bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Dan juga dalam Kristen diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Nah, jadi tidak selamanya masalah atau perbuatan yang salah diselesaikan dengan jalur hukum, karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi juga harus tahu masalah seperti apa dulu yang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Kalau masalahnya fatal, berarti harus ke pihak yang berwajib atau polisi. Kita masuk dalam tanggung jawab seorang Kristen dalam hukum, yaitu wajib mematuhi semua hukum yang berlaku di negara atau daerah ini dan memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah agar hukum yang ada di negara ini adil kepada siapa saja tanpa memandang ras. Materi selanjutnya tentang kerukunan hidup beragama. Kerukunan hidup beragama merupakan keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kerukunan beragama bermakna karena masyarakat saling menerima perbedaan yang ada antar umat beragama. Adapun pentingnya kerukunan hidup umat beragama di Indonesia, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, memajukan pembangunan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan antar umat beragama. Adapun landasan kerukunan umat beragama di Indonesia, yang pertama, Pancasila di sila yang ketiga. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat yang pertama dan yang kedua, yang mengatur tentang saling menghormati agama lain dan tidak memaksakan kehendaknya. Poin selanjutnya tentang pandangan Kristen tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan umat beragama yang lain. Dengan demikian, seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama dengannya, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Mari kita lihat bersama contoh hidup rukun antar umat beragama di kalangan mahasiswa Kristen dan Islam dalam acara buka bersama. Di sini sebagai mahasiswa Kristen kami saling menghargai dan menghormati. Kami tidak memandang agama karena kami merupakan orang bersaudara walaupun kami berbeda keyakinan.